Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Kita lanjutkan lagi ya ngaji filsafat. Karena ngaji izinkan saya kalau duduk kadang-kadang silo, kadang-kadang tidak apa-apa ya. Kalau duduk gitu terus bimbingan. Kemarin kita sudah masuk ke mode-mode pengetahuan di pengantar, mulai sumbernya, mulai alatnya dan macam-macam. Malam ini skeptisisme dan seterusnya saya mulai minggu depan, tapi ada satu bagian kedua dari pengetahuan yang harus saya sampaikan juga, yaitu epistemologi, yang kemarin alat, sumber dan macam-macam cuma dalam tradisi Islam. Karena bagaimanapun ini muslim semua kan? Ada yang non muslim. Boleh, tidak apa-apa. Biar ngerti gimana cara berpikirnya orang Islam. Jadi malam ini kita masuk ke, kalau kemarin kan umum sekali, beberapa di antaranya baunya sangat barat. Malam ini masuk ke Islam. Baru minggu depan dan seterusnya kita masuk ke tema-tema yang agak besar dalam tradisi epistemologi. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu mungkin setiap kali pertemuan kita ambil 2 aja. Karena kalau 1 terlalu sedikit. Kalau tak ambil lebih dari 2 mungkin kalian mabuk, susah. Jadi skeptisisme, relativisme kita minggu depan. Minggu depannya lagi common sense sama epistemologi sosial, karena ini agak dekat. Bayesian sama otoritarianisme, sebenarnya ini agak berlawanan, tapi justru karena berlawanan kita jadiin satu. Kalau otoritarian itu patuh mutlak, sementara Bayesian itu relatif. Dan yang terakhir yang harus sendirian karena kajiannya agak panjang adalah problem kebenaran. Nah, ini karena nanti mesti panjang kebenaran itu. Bahkan bisa 2, tapi kalau bisa 1, biar kita masuk nanti ke fase selanjutnya, latihan mikir dengan thinking skill logic. Oke. Kalau saya kasih judul Islam itu sebenarnya hampir semua agama-agama kitab yang punya kitab suci itu nalarnya mirip, tidak cuma di Islam. Cara berpikir agama-agama itu mungkin bagi yang ada mahasiswa perbandingan agama baik S1 atau S2 pasti paham bahwa fenomena atau fakta keagamaan yang kalian temukan dalam Islam itu sebenarnya kemungkinan besar ada juga dalam agama lain. Aliran-aliran, sengketa, konflik, beda pendapat itu ada terus, di mana-mana ada. Di setiap agama ada. Tidak cuma di Islam. Maka kalian jangan terlalu pesimis kalau lihat Islam ini kok kelihatannya banyak sekte, banyak aliran, masing-masing mengklaim benar. Tidak cuma Islam sebenarnya. Hanya saja yang ngemukan memang benar Islam. Dalam sejarah Islam itu ngemukan, apalagi hari ini. Sekarang kita menunggu sedang penggerbekan teroris di Bandung gitu kan, yang nggak bisa ditangkap-tangkap. Nggak apa-apa. Oke. Sekarang kita lihat, terorisme itu sebenarnya salah satu mode of thought, mode berpikir, mode pengetahuan dalam Islam. Diakui atau tidak, kalian boleh mengkritik, tapi itu sebuah mode. Sejak awal sejarah Islam pola seperti itu ada. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke Islam itu khas, unik. Ini saya ambil. Kalau kemarin kan di Barat nggak pernah bahas ini. Orang Barat itu dianggapnya tahu itu mesti benar dengan level yang sama. Kalau saya tahu sesuatu itu berarti
apakah itu secara empiris atau secara rasional itu berarti sudah pas. Tapi kalau dalam Islam dia punya keunikan. Dia tahu itu ada hierarkinya. Ini khas. Teori ini saya ambil dari Qadhi Abdul Jabbar. Qadhi Abdul Jabbar itu salah satu tokoh Mu'tazilah. Tapi Mu'tazilah cabang intelektual. Mu'tazilah itu punya cabang dua dalam sejarah. Ada Mu'tazilah yang cabang politik dan Mu'tazilah yang cabang intelektual. Yang cabang politik ini habis ya ketika melakukan mihnah. Cuma cabang intelektual ini berkembang pesat sekali, luar biasa. Jatuhnya dunia Sunni di Baghdad, cabang intelektualnya Mu'tazilah ini diwarisi oleh orang dari tradisi Persia, orang-orang Syiah. Dan Syiah kemudian berkembang secara luar biasa dalam aspek intelektual sampai hari ini. Kalau kamu tandingkan Sunni sama Syiah itu kalah kan secara intelektual. Maka kamu kalah. Kalau dengar uriannya Pak Sofan kan kamu cuma melongo. Karena kamu udah kalah secara intelektual, kamu rada malas. Orang Sunni itu agak malas karena teologinya Asy'ariyah. Asy'ariyah itu agak pasif. Asy'ariyah itu agak bulat, ujungnya Jabariyah. Jadi Allah a'lam bishawab. Jadi bagi orang Asy'ariyah apa-apa ya suka-suka Allah. Kalau Allah mau apa ya jadi gitu. Kalau ingin kaya ya nanti kita kaya. Kalau Allah menakdirkan kaya itu Asy'ariyah. Jadi kita agak pasif. Oke, jadi katanya Abdul Jabbar tahu itu ada hierarkinya. Ada hierarki level jahil. Pengetahuannya orang jahil itu pengetahuan yang tidak diverifikasi. Pokoknya ngawur, pokoknya ngakune wis ngerti tapi mungkin keliru apa benar dia nggak paham. Itu tahu yang level jahil sebenarnya. Nggak ngerti apa-apa tapi komentar. Itu sebenarnya level jahil. Maka orang Arab zaman Nabi itu disebut golongan jahiliyah. Tidak identik jahiliyah zaman itu nggak punya peradaban, nggak punya ilmu. Pinter-pinter, bikin puisi pinter, astronomi pinter. Tapi Nabi menyebutnya jahiliyah. Jadi tidak paham hakikat yang dia ketahui. Kalau dia kenal Allah, orang Arab klasik itu kenal Allah. Tapi kalau ditanya Allah itu apa? Allah itu Tuhan besar. Sementara patung-patung yang saya sembah itu Tuhan kecil. Jadi kita nyembah Tuhan kecil dalam rangka Tuhan besar. Apa-apa. Itu jahil. Jadi kayak kamu jangan mendewakan uang. Udah. Uang itu cuma perantara untuk sampai ke Allah. Jadi asal ini Tuhan kecil untuk sampai ke Tuhan besar apa ya? Hati-hati. Jadi itu kelompok jahiliyah. Ya bahasa dasarnya sebenarnya dia tidak tahu. Kalau bahasanya Ghazali, jahil itu orang yang tidak tahu tapi merasa tahu. Itu orang yang di level paling gawat. Ya, kalau orang tidak tahu dan dia ngerti kalau dia nggak tahu itu aman. Dia tidak akan cerewet, dia tidak akan gaya, dia tidak akan. Tapi kalau tidak tahu tapi merasa tahu, itu bisa sesat dan menyesatkan orang. Hati-hati dengan orang-orang kayak gini. Maka kalau di TV diidentifikasi dulu orangnya. Ini orang ini ngerti benar atau enggak. Jangan-jangan dia nggak ahlinya ngomong dan kamu anggap tahu padahal apa yang ngerti. Kayak tahu-tahu aja gitu. Kayak saya kemarin waktu pengacaranya yang subur itu waktu diwawancara tentang MUI itu kok berani-beraninya fatwa bahwa nikah itu hanya 4. Islam itu kan tidak mengikat. Saya kalau ada ini gak ngerti Islam ya jangan ngomong Islam gitu. Gak ngerti kok ngomong Islam itu tidak mengikat. Maksudnya mungkin kalau bisa nikah sebanyak-banyaknya mungkin gitu. Berani-beraninya MUI membatasi 4. Padahal selama ini gak ada fatwa kayak gitu. Sekarang baru ada yang syukur difatwakan nikah harus 4. Ya si waras ngalah. Ya, jadi kalau orang jahil itu lebih susah dihadapi. Nah, itu step pertama dari pengetahuan. Ini level paling rendah. Yang kedua taklid. Taklid ini orangnya sudah naik kelas sedikit. Taklid itu orang tidak tahu tapi dia ngerti kalau dia tidak tahu. Maka sebagai jalan keluar dia ikut orang lain yang dia anggap tahu. Itu taklid namanya.
saya nggak ngerti fikih, nggak ngerti hukum Islam, ilmuku filsafat. Dan menurut saya Imam Syafi'i lebih tahu tentang fikih, maka dalam urusan fikih aku taklid pada Imam Syafi'i. Nah itu level itu termasuk golongan tahu, level kedua. Karena untuk bisa taklid ke sesuatu atau seseorang itu kan kamu juga butuh level pengetahuan tertentu. Orang nggak bisa loh ngawur. Yang nggak boleh dalam agama itu taklid buta. Taklid buta itu taklid kamu nggak ngerti apa yang kamu taklidi atau siapa yang kamu taklidi. Tapi taklid itu natural. Setiap orang butuh level taklid tertentu. Kalau kamu sakit ke dokter, kamu kan taklid sama dokternya. Dokternya ngasih resep apa kan kamu ya wis manut. Kamu kan nggak ngeyel apa dalilnya, apa dasarnya dokter ngasih itu kan kamu nggak pernah ngajak diskusi. Terus pokoknya dikasih resep ya. Itu taklid namanya. Dalam banyak hal taklid. Sains itu berkembang juga karena taklid. Orang membangun pengetahuan itu dari percaya pada riset sebelumnya. Maka dalam kamu nulis skripsi, tesis, atau disertasi itu kan pasti ada bagian namanya tinjauan pustaka, survei, penelitian sebelumnya. Itu kan kamu hasil penelitian sebelumnya kamu percayai dan kamu kembangkan. Itu sebenarnya nama lain dari taklid. Kamu kan tidak meneliti ulang, benar gak sih dia ngomong gitu kan? Gak, pasti mengembangkan. Itu sampai level tertentu sebenarnya namanya taklid. Agama juga gitu kan. Dalam banyak hal kita taklid dan itu wajar dan manusiawi. Orang yang anti taklid sekalipun sebenarnya kalau dicermati ya pasti ada bagian-bagian tertentu dalam keberagamaannya yang dia taklid. Ikut saja sama kiainya, sama ideologinya, sama doktrinnya dia percaya. Itu level tahu yang kedua. Nah, di atasnya taklid ada lagi dzon. Jadi dzon itu sebenarnya belum nyampe ilmu, baru nyampe prasangka. Jadi kalau dalam sebagian, kalau bahasa Al-Quran inna ba'dadzanni ismun, sebagian yang dzon itu keliru, dosa. Tapi ini lebih tinggi dari taklid. Di level pengetahuan agama, dzon bisa kamu sambungkan antara lain dengan namanya itiba. Itiba itu taklid sebenarnya, cuma kamu tahu dalilnya yang kamu anggap benar. Jadi dzon itu ada sesuatu yang kamu anggap benar. Ini mungkin kayak gini, ini mungkin kayak gitu. Itu dzon namanya. Jadi kamu belum dapat data yang valid dan akurat. Misalnya manfaatnya ngaji filsafat. Setelah ngaji filsafat, menurut saya akan bisa jadi orang yang kritis. Ini kan tahu ini. Cuma tahu yang levelnya dzon. Kenapa? Nggak mesti. Kamu nggak berani. Mesti kok gitu. Kamu mesti. Tidak tahu ya, tapi kelihatannya ke situ. Nah, itu namanya dzon. Belum ilm, itu belum makrifah. Jadi itu baru namanya dzon. Kalau kita sering dengerin musik, maka jiwa kita akan lembut. Nah, itu susah dibuktikan secara faktual, secara nyata, tapi itu namanya dzon. Baru kalau kamu sudah ngalami langsung, terjun langsung, itu levelnya sudah di atasnya dzon. Jadi inna ba'dadzanni ismun karena ya isinya dzon itu kadang-kadang kalau dalam bahasa infotainment itu sering-sering isinya gosip. Jadi gosip itu kan isinya dzon. Jadi kira-kira wah ini Ahmad Fatona ini ngasih mobil, mesti masa cuma dikasih mobil aja. Gak mungkin kan, paling ini sudah diajak ngapa-ngapain ini kan. Itu kamu gak punya data tentang itu loh, tapi kamu berani bilang gitu. Itu namanya level pengetahuan, level dzon. Kamu tidak boleh dengan bahan dzon ini terus. Kalau dzon ini kamu sebarluaskan, kalau dzon ini tentang orang, itu namanya ghibah. Ngomong sulit. Maka hati-hati dengan dzon. Baik yang ngomong maupun yang mendengarkan itu nanti ada konsekuensinya. Jadi meskipun kamu tidak suka sama Ahmad Fatona, tidak harus banyak-banyak dzon sama Ahmad Fatona. Kabar terakhir, ada lagi 2 orang artis perempuan yang pernah dikasih oleh Ahmad Fatona.
Salah satunya kan ini wajib namanya. Itu zona itu Pak. Ini masih dan ya, tak kasih tahu barusan ada ibu tayangan di TV itu. Artis yang tiap hari kamu lihat di TV, ternyata dia tersangkut juga dengan Ahmad Fatona selain Ayu Azhari. Siapa dia? Saya nggak mau ngomong. Tapi nggak enak ya, kamu gatel kalau orang sudah nyampe situ itu telingamu sudah malah gak sidik. Kalau gitu kok gak usah ngomong. Oke, tapi itu level belum sampai makrifat. Baru level terakhir, level ilm. Ini agak unik. Ilm itu kalau dalam bahasa Arab masih pengetahuan, belum sains. Kalau di Barat sains itu ilmu, di Indonesia ilmu sains. Tapi kalau di Arab ilm itu baru nyampe makrifat, pengetahuan. Ciri paling gampang dari ilm dua. Jadi tadi kalian punya zon. Zon itu sudah jadi makrifat, jadi ilm apa belum? Cirinya dua. Yang pertama ada bukti objektifnya, jelas. Itu berarti kalau bahasanya Abdul Jabbar alama huwa bihi. Kalau bahasa kemarin namanya korespondensi, kesesuaian antara proposisi, antara pernyataan, antara yang kamu ketahui dengan kenyataannya. Kalau sudah tegas kenyataannya, maka itu sudah ilm, sudah jelas. Ciri yang kedua, selain harus ada aspek korespondensinya, harus ada aspek kedua, sukunun nafs. Sukunun nafs itu adalah tenangnya jiwa. Ini kriteria subjektif. Jadi parameter mudah untuk kalian mendeteksi pengetahuanku ini masih zon atau sudah ilm, itu adalah sukunun nafs. Ini unik. Sukunun nafs itu berarti kalian tidak menuntut lagi, jiwamu sudah puas. Kalau tadi misalnya tentang Ahmad Fatona yang ngasih mobil sama model, kan misalnya kamu ini mesti nggak dikasih mobil aja ini. Ngapain orang tiba-tiba dikasih mobil? Mesti ada apa-apanya. Jangan-jangan. Nah, ini kan kamu masih tanya-tanya terus, masih jangan-jangan, masih mungkin, masih kira-kira. Jiwamu kan masih belum tenang, masih mengejar data, masih kamu cari-cari. Kabar terbaru ada fotonya Ariel sama model, siapa namanya? Kamu yang suka gosip? Ada foto berdua di atas kasur, jejer, kemudian difoto. Nah, kamu kan mesti punya zon. Masa bisa tiba-tiba foto berdua di atas kasur? Pasti ini sebelum atau sesudah. Mungkin kamu pikiranmu kan gitu. Itu zon. Jadi kamu belum punya bukti objektif, belum punya korespondensi, belum alamah wabi. Jadi anggapanmu yang macam-macam itu zon. Jiwamu belum tenang. Kamu masih ngejar-ngejar videonya mana ini? Ya kan? Kamu masih nyari-nyari data, mesti gak percaya. Masa cuma foto? Harus ada buktinya. Ada linknya. Iya, kamu tinggal cari linknya. Baru kalau sudah dapat videonya, jiwamu mesti tenang. Iya, kamu sudah gak nyari-nyari lagi. Itu sudah berarti kamu sudah makrifat, sudah di situ. Levelnya sudah tinggi, kamu tidak lagi belum, sudah ada buktinya. Makrifat sudah. Ya, jadi itu level paling tinggi pengetahuan. Jadi tahu itu. Jadi kalau kalian ingin mengidentifikasi ini sudah makrifat apa belum, itu yang pertama ada bukti objektifnya enggak. Yang kedua jiwamu sudah puas enggak, tenang enggak. Kalau masih tanya-tanya biasanya enggak. Kalau masih ya kemungkinan sih ya enggak tahu ya, kelihatannya begitu. Ramalan saya begitu. Sekali kalimat itu menunjukkan bahwa jiwamu belum tenang, masih belum sukunun nafs, dan pasti belum makrifat. Jadi ada level jahil ketika kamu tidak tahu, ada level takfir ketika kamu ikut saja, ada level gon ketika kamu mengira-ira, menebak-nebak, dan ada level makrifat ketika kamu sudah punya bukti konkret, bukti objektif, dan jiwamu sudah tenang. Jadi dalam Islam begitu juga.
Kamu melakukan sesuatu, meyakini sesuatu, keislamanmu itu ada di level jahil, ataukah di level taklid, ataukah di level dhon, ataukah di level ilm. Kamu sendiri yang bisa mendeteksi. Kalau level jahil itu berarti kalian melakukan sesuatu, mempercayai sesuatu yang kalian tidak paham. Kenapa kamu percaya, apa dasarnya kamu percaya. Itu berarti masih jahil. Kalau kalian percaya dan melakukan itu karena ikut sesuatu atau ikut seseorang, mungkin ikut sesuatu bisa organisasimu, bisa ideologimu, atau ikut seseorang, mungkin kiaimu, ustadzmu, itu namanya taklid. Kalau kalian percaya dan melakukan sesuatu itu sudah berpikir sendiri, cuma tidak punya dasar yang kuat, tidak punya bukti konkret, tidak ada sukunun nafas, masih mendepak-depak, mengira-ngira, itu masih belum. Baru yang terakhir, kalau sudah punya bukti kuat, bukti yang objektif, dan jiwa kalian tenang, itu sudah jadi makrifat. Antara dzon dan makrifat itu kadang-kadang tipis jaraknya, hati-hati. Orang nggak ngerti kemudian menebak-nebak, Allah itu mesti lebih suka yang kayak gini, nggak mungkin dia suka yang kayak gitu. Sebelum kalian punya dalil yang objektif, itu namanya masih dzon. Sebelum punya bukti, masih namanya dzon. Kalian masih nebak-nebak, kadang-kadang bisa keliru, nggak selalu benar. Ya kayak kalian misalnya yang nebak-nebak, pokoknya ujian itu kalau nyontek itu boleh Pak. Dalilnya ya karena saya pikir-pikir Pak, kalau saya ujian itu tidak nyontek, hasilnya mesti jelek Pak. Kalau hasilnya jelek, nggak lulus Pak. Kalau nggak lulus, kasihan orang tua Pak, membiayai lama Pak. Jadi dalam rangka birrul walidain Pak, nyontek itu ini Pak Nebak itu kamu nggak punya bukti objektif, nggak punya bukti konkret, nggak sukunun nafas. Kok banyak anak-anak, saya kemarin ceritakan, kok banyak anak-anak yang tanya pacaran itu boleh nggak secara Islam? Berarti apa? Dia belum, itu dia kok dia pacaran sebenarnya masih belum ya, dia masih ragu-ragu, belum makrifat bahwa pacaran itu boleh apa enggak. Buktinya apa? Dia tanya. Ketika dia tanya berarti apa? Jiwanya belum tenang, belum sukunun nafas. Nah, maka mantapkanlah hatimu biar sukunun nafas, cari dasar yang kuat, cari dalil yang kuat. Entah kalian mau ingin, kalau memang merasa boleh ya cari dalil bahwa pacaran itu boleh. Ya, biasanya kan kamu pakai dalil itu kan, waja'alakum suba wa qabailah lita'arafu. Ada dalilnya Pak, lita'arafu. Padahal itu dalil manipulatif itu. Kamu pakai itu. Karena jadi yang punya pacar pakai dalil waja'alakum, yang lita'arafu itu yang tidak punya pacar pakai dalil wala taqrabuz zina. Ya, yang pakai dalil itu biasanya dia nggak laku, nggak punya pacar. Yang punya pacar pakai dalil ta'aruf. Rasanya gitu. Oke, jadi itu hierarki pengetahuan. Sekarang kita masuk ke dalam Islam, sumber pengetahuan. Sebenarnya sama aja, cuma ada tambahannya pasti. Karena dalam agama ada, apalagi epistemologi Barat dan Islam. Kalau di Barat asumsi-asumsinya kebanyakan positivistik. Dia hanya percaya realitas yang sifatnya empiris dan analisis yang sifatnya rasional. Empiris berarti hanya percaya aspek fisik, lebih percaya pada aspek yang kelihatan, dan tidak terlalu concern dengan yang metafisik. Beda sama agama. Itu jadi tambahannya agama kebanyakan di hal-hal yang non-positivistik, non-data empiris, non-data rasional. Barat, kalau bahasa epistemologi Islamnya lebih cenderung melihat aspek mahsusat dan makulat. Ya kan? Mahsusat itu yang bisa diindra, makulat itu yang bisa dirasionalkan.
Sementara aspek sam'iyat, aspek-aspek metafisik jarang dibahas. Orang barat itu menganggap yang metafisik itu dengan bahasa meaningless. Meaningless itu gak ada gunanya. Katanya orang barat, metafisik itu boleh kamu bahas, boleh kamu rasionalkan, boleh kamu kaji secara ilmiah, cuma hasilnya meaningless. Meaningless itu tidak ada gunanya. Hasil pengetahuannya pasti tidak pasti. Sifat pengetahuannya namanya spekulasi. Karena memang barangnya tidak bisa diindra langsung. Itu cirinya epistemologi barat. Makanya filsafat metafisika itu nama lainnya adalah filsafat spekulatif. Karena isinya memang spekulasi-spekulasi, tidak bisa diakses langsung baratnya. Kalau agama yang metafisik kan banyak. Eskatologis itu kan semuanya metafisik. Membahas Tuhan itu semuanya metafisik. Membahas dunia di luar fisik kan metafisik. Barang gaib semua. Sehingga semua pemikiran di wilayah itu, katanya epistemologi barat, itu sifatnya spekulasi. Spekulasi itu kan kira-kira, tidak ada yang pasti, katanya barat. Sebagian memang gitu karakternya. Meskipun nanti ada kritik juga beberapa bahwa seperti Karl Popper yang bilang mungkin itu meaningless, tidak ada gunanya. Meaningless itu berarti nggak berarti secara ilmiah, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi meaningless tidak berarti tidak fungsional, katanya Popper. Banyak hal meaningless tapi fungsional, tidak ilmiah tapi berguna. Ponari itu yang kalian ngerti Ponari? Iya, Ponari Jombang. Itu kan tidak ilmiah itu. Ngobati orang sakit kok pakai batu, batunya dicelup-celupin, dan banyak orang sekali percaya di situ. Itu secara ilmiah meaningless jelas. Kalian juga mungkin merasa itu musyrik, kafir dan macam-macam. Tapi secara fungsional mungkin tidak. Secara fungsional itu, kenapa kok orang ke situ karena dia sakit, dan kenapa kok banyak yang ke situ karena ya ternyata banyak juga yang bisa sembuh. Jadi meskipun kalian marah-marah, yang ilmiah bilang tidak ilmiah, yang agamis bilang itu kafir musyrik, tapi bagi yang sakit terserah, yang penting saya sembuh. Iya kan? Ke dokter mahal-mahal nggak sembuh-sembuh, sudah habis puluhan juta. Ponari cuma dikasih minum air, dikasih batu bisa sembuh. Dan banyak yang bisa sembuh. Karena saya orang daerah sana jadi ngerti. Meskipun sekarang sudah hilang khasiatnya, nggak lahir lagi. Tapi secara fungsional jalan. Agama itu mungkin metafisik, nggak bisa diukur secara ilmiah. Tapi banyak aspek dalam agama yang fungsional bagi kamu. Mungkin gara-gara diancam neraka terus kalian mau sedekah, kalian mau berbuat baik, gara-gara ya kan dipakari besok amal kalian dilipat gandakan 700 kali. Wah, dikalkulasi secara matematika, sip ini bisa untuk banyak, terus kalian mau sedekah, diancam neraka, nanti kalkulasi begitu. Jadi kalau kalian korupsi 1 juta, infakkan aja 100.000. 100.000 itu nanti dilipat gandakan 700 kali, jadi hasilnya 7 juta. Masih untung kan, lumayan. Jadi ayo itu matematikanya koruptor itu kan gitu. Jadi habis kira-kira dosa sekian, nah, nanti kalau diinfakkan sekian dapat sekian. Matematikanya koruptor. Oke, nah sumber pengetahuan dalam Islam tetap ada dua, pasti diakui karena nggak mungkin tidak mengakui dua, akal dan empiris. Mahsusat atau mudrokat itu pasti. Realitas dan akal. Cuma yang ditambah oleh epistemologi Islam adalah kabar yang dianggap otoritas, baik itu dari orang yang dipercaya atau dari nas, dari teks. Apakah itu teks kitab suci atau karya orang-orang yang dipercaya, itu tambahan. Kalau epistemologi umum kemarin kan cuma dua, rasio sama empiris. Nah, Islam nambah lagi kabar. Kabar kalau dalam Islam yang dipercaya ada 3 jenis. Yang pertama adalah kabar yang mau nggak mau kamu harus percaya karena ada pengetahuan yang pasti.
Cirinya apa? Cirinya pengetahuan yang kamu tidak bisa menolak adalah yang pertama, orang yang ngasih tahu itu yakin. Itu ciri pertama. Kalau yang ngasih tahu sudah nggak yakin, kamu mesti ragu-ragu. Kalau kamu dikasih tahu orang dan orangnya yakin pasti, itu pengetahuannya biasanya niscaya. Saya melihat sendiri, saya mengalami sendiri, itu validitasnya lebih tinggi. Jadi kabar. Maka hadis itu kan dipercaya kalau ada transmisi dan berujung di sahabat, karena dianggap sahabat mengalami langsung kehidupan bareng Nabi. Pengalaman langsung, orang yang yakin dengan yang dilihatnya. Itu yang pertama. Ciri kedua adalah jika yang meriwayatkan lebih dari 4 orang. Itu ciri kedua. Kalau ada lebih dari 4 orang ngomong tentang hal yang sama, meskipun mungkin 4 ini masing-masing tidak merasa sangat pasti. Saya tadi melihat ada anak UIN pacaran, kemudian pacarnya berdua masuk kamar, paginya baru keluar. Kalau satu orang kamu arah, jangan kamu salah dia. Ya nggak tahu ya, tapi kelihatannya anak UIN kok. Tapi orang kedua bilang, iya saya juga lihat. Orang ketiga bilang, saya yakin saya juga lihat. 4 bilang, lebih dari 4 kamu nggak perlu ragu, kemungkinan besar memang dia. Jadi kemungkinan besar. Atau satu orang tapi yakin pasti. Saya lihat sendiri, wong itu rumah-rumah saya, kamar kos-kosanku sendiri, atau kamar temanku sendiri kok saya yakin. Itu biasanya kabar otoritatif, punya pengetahuan langsung. Atau tidak 4 orang, hanya saja ada bukti korespondensinya, ada bukti nyatanya. Makanya untuk hal yang empiris tidak harus melihat siapa yang bawa. Kamu lihat sendiri, ada bukti nyatanya. Atau saya lihat tadi anak UIN masuk kamar berdua. Oh, kamu lihat sendirian, kurang meyakinkan, harus 4 orang. Saya lihat sendiri kok, ini loh, saya foto. Nah, ada bukti nyatanya, kamu ya sudah, nggak urusan siapa yang ngomong, dia yakin apa enggak, tapi foto sudah bicara. Jadi berarti untuk hal yang empiris nggak perlu dilihat pembawanya. Banyak hal yang harus kamu lihat pembawanya. Dia kelompok mana, dia aliran apa, kadang-kadang gitu. Tapi kalau itu dia ngomong tentang yang empiris, dan yang empiris itu ada bukti nyatanya, ya kamu nggak harus bahas siapa yang bawa. Dan itu kabar jenis pertama. Ada kabar jenis kedua, tidak lewat orang, tapi lewat referensi. Namanya istidlal, cara berpikir inferensial. Jadi cara berpikir inferensial itu sebuah pernyataan yang sumbernya, yang referensinya diyakini pasti benar. Itu cirinya. Misalnya Al-Quran atau hadis, itu kan, atau sunnah, itu kan kalian yakini pasti benar. Jadi kalau ada orang ngomong kemudian buktinya apa? Ini loh ayatnya. Buktinya apa? Ini loh sunnahnya. Ini loh hadisnya. Nah itu berarti cara berpikir inferensial, model istidlal. Itu salah satu jenis kabar yang otoritatif, sumber pengetahuan juga. Atau dinyatakan ahlinya, Merapi itu 1 bulan lagi akan meletus. Yang ngomong siapa? Surono. Surono itu kan orang paling terkenal zaman Merapi meletus. Oh iya, kalau Surono percaya. Tapi kalau yang ngomong saya, kalian mungkin tak percaya pasti. Karena tidak otoritatif. Hubungannya apa saya sama gunung meletus? Jadi dinyatakan oleh ahlinya, kalau kamu kena flu, minumlah obat flu. Yang ngomong dokter, merek tertentu misalnya, yang ngomong dokter, kalian mesti percaya. Tapi kalau yang ngomong teman, mungkin kalian enggak, mestilah, setiap orang beda-beda, mesti gitu. Tapi kalau yang sudah ngomong ahlinya, kalian percaya. Itu kedua. Yang ketiga, ada syarat-syarat khusus. Meskipun bukan ahlinya atau bukan bidangnya, tapi ada bukti kontekstualnya. Itu tak kasih contoh. Kalau ada bayi, suara bayi kedengaran, berarti bayinya sudah lahir. Referensinya adalah suara bayinya itu termasuk kabar yang otoritatif. Karena nggak mungkin kan bayi sudah ada suara bayinya belum lahir.
ada suaranya, bayinya belum lahir kok tapi nggak ada. Kalau sebaliknya mungkin, bayinya lahir nggak ada suaranya masih mungkin. Tapi kalau bayinya sudah lahir itu insya Allah mesti nangis. Jadi itu model kedua, istidlal inferensial. Ini sebenarnya kalau dalam bahasa ilmu-ilmu Islam itu ada istilahnya sendiri-sendiri. Kami silakan tanya lah. Yang ahli tafsir, ahli hadis, ini kan agak mahasiswa, teman-teman dari tafsir hadis, kami tanya lah. Yang tadi jumlahnya lebih 4 orang. Kalau hadis itu kan namanya hadis mutawatir. Istidlal, nanti ada istisna atau kayak gitu, banyak yang win-win lah. Jangan tanya ahli filsafat, kamu salah sasaran. Yang terakhir kabar wahid. Kabar wahid itu kalau hadis namanya hadis ahad. Kabar wahid itu kabar yang diriwayatkan dari satu orang ke satu orang. Kalau hadis itu hadis ahad. Derajat kebenarannya baru pada level dzon, maka perlu diuji habis-habisan kan. Hampir separuh lebih dari ulumul hadis itu yang dibahas hadis ahad. Gimana cara memahaminya? Jenis-jenis hadis yang sebanyak itu sebenarnya itu membahas kabar wahid. Karena memang ketika tidak diuji itu levelnya baru level dzon. Bisa ya, bisa enggak. Hadis itu kan macam-macam isinya. Karena dalam Islam hadis itu dibukukan kan jauh, sekian abad, sekitar berapa abad setelah Nabi wafat? Hah? 2 abad. Kamu percaya nggak katanya ini? Dia otoritatif nggak? Jangan-jangan kamu termasuk ahlinya nggak? Jadi sekitar 2 abad setelah Nabi wafat, hadis baru dibukukan. Seingat saya kalau nggak 4, 8. Tapi kalau katanya dia 2, aku manut. Setelah Nabi wafat baru dimunculkan, dan itu di era dinasti Umayyah dibukukan. Ketika Muawiyah sedang ingin cari pengaruh dahsyat besar-besaran, sehingga banyak sekali lahir hadis-hadis palsu dalam rangka politik. Aliran yang tadi disebut Jabariyah itu yang mempopulerkan Umayyah dan kawan-kawan. Jadi Umayyah itu kan merebut kekuasaan politik secara agak kasar dari Ali dan keluarganya. Maka dia menyebarkan ideologi Jabariyah bahwa kalau memang saya takdirnya jadi khalifah, siapa yang bisa melawan kalau Allah sudah menghendaki. Itu politiknya Muawiyah zaman itu. Tapi sukses karena banyak umat Islam kemudian secara jumhur menyepakati Muawiyah. Jadi hadis itu jauh, banyak hadis-hadis aneh, unik, lucu, kadang nggak masuk akal. Perlu diteliti lagi. Maka kitab-kitab hadis palsu itu kan jumlahnya ribuan hadis palsu. Bukhari, Muslim itu sebelum kodifikasi hadis dibuang semuanya. Karena memang kebanyakan hadis itu dari kabar orang ke orang, namanya kabar wahid. Hadis mutawatir itu paling sekitar nggak ada 10%-nya dalam Islam. Kan ada hadis yang aneh-aneh. Misalnya hadis, saya masih ingat zaman itu ada al-badinjanu dawaun likulidain. Zaman saya di pondok itu. Jadi terong itu adalah obat bagi segala macam penyakit. Oh itu kan saya nggak tahu validitasnya, tapi ada hadis yang bilang bahwa terong itu obat bagi segala macam penyakit. Itu perlu kamu uji. Apa benar Nabi pernah ngomong terong? Kira-kira di Arab zaman itu apa ada terong ya? Iya, banyak hadis yang kamu kritisikan karena nggak masuk akal. Misalnya hadis tentang terawih. Istilah terawih itu munculnya zaman Umar. Maka kalau ada Nabi bilang sesungguhnya barang siapa sholat terawih dengan kalimat terawih, itu mesti bikinan. Nabi zaman Nabi belum ada istilah terawih. Ya kan? Ada dalam tradisi Syiah. Saya masih ingat zaman di Iran itu ada teman yang sholat duha. Tapi bagi orang Syiah, kamu keliru, sholat duha itu tidak ada dalam Islam. Kamu perlu kaget mesti. Jadi bagi orang Syiah, lahirnya sholat duha itu lagi-lagi zaman Muawiyah. Jadi Muawiyah itu suatu ketika dia sholat subuh kesiangan.
Terus ada sahabat yang ingat, loh, kamu kok sholat subuh jam segini? Oh udah, ini bukan sholat subuh, ini sholat duha. Ada hadisnya. Kata orang Syiah gitu. Tapi ya kamu cari sendiri lah, kira-kira dalil-dalilnya sholat duha itu valid apa enggak ya? Quran nggak ada jelas sholat duha, tapi coba kamu cari. Jangan-jangan benar orang Syiah. Kalau Nabi menyuruh waktu duha kamu kerja keras banyak. Itu waktunya orang kerja, waktunya orang jangan sholat. Tapi kalau ada perintah sholat sebanyak-banyaknya waktu orang kerja itu memang perlu dimiliki sih. Oh iya, tapi kalau memang ya apa segitunya harus kamu cari kan. Itu kabar wahid. Jadi, tapi kabar wahid salah satu sumber pengetahuan, meskipun pengetahuan yang levelnya juga. Jadi dalam Islam selain akalmu yang didaya gunakan, empiris, panca indera, kabar. Kabar itu berarti urusan iman. Kabar itu kan antara percaya dan tidak percaya. Cuma percaya dan tidak percayanya harus ada teorinya, tidak boleh ngawur. Itu yang diatur oleh agama sebenarnya. Agama itu nyuruh kamu beriman, nyuruh kamu percaya, tapi juga ngasih jalur kayak gini loh cara percaya yang benar kan gitu. Dan kita tiap hari tawuran debat itu sebenarnya karena beda hasil ketika menerapkan cara percaya yang diajarkan oleh agama. Ada yang memaknai Al-Quran secara literal, ada yang secara takwil, ada yang secara substansi, macam-macam. Itu yang bikin terus tradisi agama jadi macam-macam. Oke. Dari 3 sumber tadi, akal, panca indera, kemudian yang terakhir kabar, maka Islam dalam aspek pengetahuan punya 3 mode pengetahuan. Kalian pasti pernah dengar 3 mode ini, yaitu bayani, irfani, dan burhani. Bayani itu ilmu-ilmu tentang bayan, kebanyakan membahas yang berhubungan dengan teks. Karena kabar otoritatif itu sumber primernya adalah teks. Yang kedua irfani, intuitif, pengalaman langsung, namanya ilmu huduri. Yang ketiga burhani, pakai akal, pakai rasio, pakai analisis, namanya ilmu usuli. Mungkin kalian pernah dengar 1, 2, 3 di antara istilah-istilah ini. Yang paling populer biasanya kalian dengar pasti bayani, irfani, burhani, atau dikotomi antara ilmu husuli dengan ilmu huduri. Ilmu husuli itu ilmu yang sifatnya deskriptif. Jadi kalian berusaha untuk tahu pengetahuannya orang lain, pengetahuannya buku, pengetahuan dalam ilmu-ilmu. Sementara kalau ilmu huduri itu ilmu yang hadir langsung dalam dirimu. Ilmu huduri itu bisa ilmu yang hasil pengalamanmu langsung. Kalau bahasa epistemologinya namanya know-how. Jadi tahu bagaimana. Lawannya ilmu husuli. Ilmu husuli itu know that, tahu bahwa. Saya tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang makmur. Nah itu know that. Saya tahu caranya beneran, caranya berenang, itu know-how. Jadi pengetahuan berenang mungkin tidak teoritis, tapi karena kamu sendiri bisa berenang, maka kamu tahu apa itu berenang, gimana berenang. Itu sebenarnya jenis ilmu huduri, ilmu yang didapat dari pengalaman langsung. Kalau ilmu husuli itu kamu tidak bisa berenang, tapi kamu baca buku tentang berenang. Oh berenang itu kalau gaya dada kayak gini, kalau gaya kuku-kuku kayak gini, kalau gaya punggung kayak gini. Itu ilmu husuli, tapi kamu sendiri nggak bisa berenang. Pengetahuanmu tentang berenang itu namanya ilmu husuli. Tapi kalau huduri, kamu ngerti sendiri gimana berenang itu, gimana cara mempraktekkan gaya punggung, gaya dada, gaya kuku-kuku. Ada yang nggak bisa berenang di sini? Banyak ya? Banyak. Hati-hati, Indonesia itu negara yang 70% air. Hati-hati kalau nggak bisa berenang. Harus bisa. Ya entahlah kayak karena saya ngerti kalau ada tsunami beneran kan susah. Jangan kayak saya nggak bisa.
Satu-satunya gaya yang saya bisa gaya dada. Jadi begitu nyemplung langsung dada, belum sudah hilang. Oke, jadi ada huduri, ada husuli. Kenapa sih kok huduri itu, kalau kalian baca buku ilmu huduri kan agak jelimet. Sebenarnya itu ilmu dari pengalaman langsung. Jadi ilmu itu tidak dicari di luar, tapi dilihat ke dalam. Maka dalam tradisi Sunni dikenal misalnya ilmu laduni. Ilmu laduni itu kan ilmu yang kalian tidak baca buku, tapi dia sudah ada di pikiran. Kalau ilmu husuli kamu mencarinya keluar, tapi kalau ilmu huduri kamu malah masuk ke dalam. Maka disiplinnya orang sering menyebut irfani, disiplin sufi. Untuk dapat pengetahuan ini kamu tidak baca buku, tapi lihat dong. Ya kan, wirita, mujahadah, ya kan? Kalau irfani itu kan gitu. Kalau huduri di barat itu namanya pengetahuan intuitif, yang kamu dapat dari pengalaman langsung. Yang tidak ngalami nggak bisa kamu tahu. Misalnya kamu bilang pacaran itu mengganggu kuliah. Nah, orang yang menyatakan pacaran itu mengganggu kuliah, tanyalah dia punya pacar nggak? Iya. Kalau dia tidak punya pacar, berarti itu ilmu husuli. Derajatnya lebih rendah daripada ilmu huduri. Kalau dia sendiri punya pacar, itu sudah ilmu huduri. Berarti dia ngerti sendiri dan ngalami sendiri betapa susahnya punya pacar. Tapi kalau enggak, itu masih ilmu husuli, masih ilmu buku, masih ilmu konsep. Beda dengan ilmu huduri, ilmu pengalaman langsung, sifatnya intuitif, bukan karena baca. Maka ilmu namanya irfan. Di luar huduri sama husuli, kalau dalam agama ada ilmu bayan. Jadi bayan itu makna harafiahnya menjelaskan keterangan. Itu sebenarnya karena hubungannya sama teks. Jadi ini kayak wahyu bagian lain. Jadi wahyu itu kan ada dua, ada wahyu kauniyah, ada wahyu qauliyah. Untuk memahami wahyu kauniyah ini kamu bisa pakai huduri atau husuli, sementara wahyu qauliyah kalian butuh bayani. Banyak orang tidak setuju dengan bayan. Bayan itu tekstual, bikin orang berpikirnya keras, tidak selalu. Karena dalam agama pasti kalian harus bayani. Kalau nggak bayani, kehilangan identitas. Karena dasar-dasar keislaman adanya di bayan, adanya di teks Al-Quran sama hadis. Nanti kita cermati satu-satu. Bayani, irfani, dan burhani. Yang pertama masuk ke bayani. Jadi bayani sumbernya dua, nas, teks atau wahyu. Yang kedua khabar, seperti saya jelaskan di atas. Oke, kamu tidak harus balapan nulis ya, tidak apa-apa, tidak ditulis, kamu copy aja kalau punya flash disk. Ya, daripada kamu capek-capek nulis. Ngapain? Ya. Cuma yo kalau kamu copy ini isinya cuma pointers yang penjelasan agak aneh. Cuma jangan balapan nulis, nanti kamu konsentrasi sama nulisnya nggak ngerti yang diomongin. Mending bikin improvisasi sendiri, kamu bahasakan sendiri. Silahkan nulis buku dengan pointers ini, tidak apa-apa. Oke, bayani, nalar paling dasar dalam Islam. Sumbernya adalah nas, teks, wahyu. Yang punya otoritas teks. Nalarnya namanya nalar grafis. Benar salahnya, cara mengujinya namanya inferensial. Dicek, kamu ngomong apa? Dasarnya ini, oh ya, benar sesuai dengan dasarnya. Itu namanya dicek referensinya, namanya cara berpikir inferensial. Tidak salah kalau ada orang yang cara berpikirnya selalu dalilnya apa, dasarnya apa, tidak salah. Cuma itu sebagian, tidak seluruhnya. Dalam konteks nalar cara berpikir pola beragama, salah satu cara berpikir yang paling simpel dalam agama memang
model inferensial. Kamu cari nasnya apa, teksnya apa. Your nas, teks, wahyu, itu kan kalau wahyu jelas Al-Quran, tapi nas itu kan nggak selalu kadang-kadang ada Al-Quran, ada sunnah, termasuk pikiran-pikiran para ulama dalam buku-bukunya. Sehingga ada level kedua dari bayani, yaitu kabar atau ijma. Kalau ijma ini otoritas orang. Kenapa ijma masuk? Karena logika. Makanya yang ngajarin logika ini Nabi, bahwa umatku tidak akan sepakat dalam hal yang keliru, maka ijma dimasukkan. Kalau banyak ulama sepakat tentang satu hal, kemungkinan itu memang benar. Karena kalau nggak benar, pasti ulama nggak akan sepakat. Mungkin ada 1-2 ulama yang punya pendapat begitu, tapi nggak mungkin dia bisa sepakat banyak ulama. Ketika banyak ulama bisa sepakat, kemungkinan itulah yang benar. Maka ijma dimasukkan sebagai dasar otoritas person, kabar. Jadi ada nas, ada kabar. Ini salah satu yang khas dalam epistemologi Islam. Jadi tidak selalu pengetahuan itu harus nyari sendiri pakai, kayak kemarin kan yang minggu lalu pengetahuan itu kayak nyari sendiri, pakai akalmu, pakai intuisimu, pakai nalurimu. Padahal nggak gitu. Kadang-kadang ada juga yang sifatnya dikasih tahu. Sifatnya kamu percaya sesuatu, kamu dikasih tahu seseorang, atau kamu mengambil inspirasi dari nas, dari teks, dari wahyu. Sumbernya namanya bayan. Metodenya ini istihadiyah, istinbatiyah, istintajiyah. Istilah-istilah dalam bahasa Arab. Kamu dengar aja sudah syukur. Istintajiyah. Ya lah, biar nambah kosakata waktu gaya. Kalau pakai istilah asing itu kan biasanya enak. Kalau kamu ngomong ada asing-asingnya itu kan orang anggapnya ilmiah. Kalau pakai istilah-istilah Arab itu kan seolah-olah wah Yesus kalau kayak Timur Tengah sih. Pakai istilah-istilah Inggris itu ngomongnya kalau kayak Kanada gitu. Ya, Fatonah itu pinter, sesuai dengan nama katanya kan, Fatonah, artinya orang yang cerdas. Nah, yang cerdas. Fatonah. Oke. Yang pertama ijtihadiyah. Ijtihad itu cara berpikir yang sumbernya nas tapi secara kreatif. Itu ijtihad. Ijtihad itu dari nas diambil prinsipnya, terus dia mengeluarkan ide baru. Itu ijtihad. Contohnya ijtihad, misalnya rokok itu haram, itu sebetulnya ijtihad sebenarnya. Kamu cari dalil yang bilang innar ruku'a haramun, ya ada. Ya kan, nggak ada dalil Nabi bilang bahwa rokok itu haram, nggak ada. Farka'u, yang ada malah nyuruh kamu rokokan. Farka'u ma'arrofi'in, maka merokoklah bagi orang-orang yang merokok. Jadi kalau kamu merokok tidak bareng orang yang merokok itu haram. Harus sama-sama yang merokok, biar enggak. Nggak ada dalilnya. Tapi terus diijtihadi bahwa merokok itu haram, pasti dengan mengambil inspirasi ide dari ayat-ayat yang sebenarnya dia nggak ada, tapi dicari substansinya terus dikeluarkan ide baru. Misalnya saya dulu pernah baca tafsirnya Hamka Al-Azhar, itu ada ayat yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan PKI, tapi oleh Hamka ditafsiri seolah-olah bahwa PKI itu haram. PKI itu ijtihad pasti. Sifatnya ijtihadiyah. Sumbernya tetap nas, tapi polanya kreatif. Itu ijtihad. Maka orang sering bilang Islam itu mandek ketika pintu ijtihad ditutup. Kenapa? Tidak kreatif lagi sudah. Begitu pintu ijtihad. Jadi ijtihad itu kan jargonnya ijtihad itu kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Ya kan? Jadi enak, kamu jangan takut ijtihad kalau punya alatnya, kalau ngerti loh ya. Jangan asal tapi kamu marah-marah ya ijtihad kan kreatif Pak, terus kamu ijtihad sendiri nanti merusak gitu. Jadi model bayani yang pertama itu ijtihadiyah. Meskipun dia pakai rasio, meskipun dia produktif, kreatif, tapi sifatnya adalah cara berpikir yang
berlandaskan berlandaskan teks. MUI memfatwakan apa ya, fatwa MUI yang agak aneh-aneh. Golput itu haram. Terus apa lagi? Aneh-aneh itu pasti dia punya dasar teks. Basul Masail kah, Majelis Tarjih kah, fatwa MUI kah, itu kan pola-pola ijtihad. Pasti dia sumbernya teks. Beda dengan yang kedua. Kalau yang kedua istinbat. Istinbat itu sebenarnya dekat sama ijtihad, tapi dalam istinbat orang tidak kreatif, hanya menurunkan hukum istinbatiyah. Jadi kalau istinbat itu dia setia dengan bunyi teks, kemudian dicari derivasinya. Misalnya Al-Quran bilang bahwa laki-laki boleh kawin 4 asal adil. Nah, terus kamu beristinbat, boleh kawin 4, adil itu kayak gini loh, itu istinbat hukum. Adil itu kayak yang subur itu loh, istrinya banyak pakai seragam, kalau yang sama pakai, nah itu adil sudah, mungkin gitu. Itu berdasarkan ayat, terus kamu menurunkan derivasinya dari ayat itu namanya istinbat. Maka istinbat biasanya kebanyakan orang terus istinbat hukum. Sebenarnya dalam usul fikih itu ijtihad itu dianggap bagian dari istinbat. Tapi di sini disendirikan biar kalian kelihatan aspek kreatifnya. Karena tidak setiap istinbat itu kreatif. Orang memahami Al-Quran secara letterlek itu juga istinbat sebenarnya. Jadi menarik hukum, merumuskan norma, merumuskan nilai berdasarkan teks. Itu namanya istinbat. Banyaklah. Terus Al-Quran itu kan segalanya ada. Kalau tidak kalian maknai secara letterlek. Tapi ketika kalian maknai secara letterlek, banyak hal yang nggak ada, tapi bisa dibikin ada. Karena apa? Al-Quran itu memuat prinsip-prinsip umum. Jarang Al-Quran itu ngomong detail, kecuali paling sekitar 10% ketika ngomong ayat hukum. Tapi di luar itu Al-Quran itu ngomong prinsip umum, kadang-kadang simbolik. Simbolik itu Al-Quran pakai simbol-simbol yang bisa dipahami oleh orang Arab zaman itu. Yang kadang-kadang di era kamu ini rasanya lucu. Kok gitu ya? Tapi enggak, tapi zaman itu enggak. Maka ketika dipahami secara letterlek, wong itu simbol, kok kamu pahami secara letterlek, kadang-kadang jadi agak kok gini ya Quran sih gitu. Kadang-kadang kok yang perempuan mesti komplain, kenapa kok laki-laki boleh kawin, perempuan kok nggak boleh? Nah, itu kan susah. Saya kemarin diskusi ada di kampus itu sama dosen-dosen, jadi dia bahas besok ada kiai yang bilang bahwa besok kita di surga, kalau kita soleh, istri kita solihah, besok kita di surga akan ketemu lagi dengan istri kita. Terus, enggak kayak saya, itu kalau saya enggak senang yang kayak gitu. Saya di dunia pengen cari lagi, nggak berani di sana ketemu lagi sama istri. Enak kan? Enaknya itu bisa bebas gitu loh, ditemukan lagi sama istri. Di sini sudah bosan pengen cari ganti, nggak berani. Di sana ketemu lagi. Yang perempuan juga pengen ganti-ganti lah, masa di sana tetap itu aja. Itu istimewa. Simbolik kan sebenarnya itu. Bidadari itu kan ya sebenarnya susah. Kalau mau letterlek juga, saya kemarin baca Taqwaiful Ahbar itu, isinya lucu-lucu tapi itu. Sekali-sekali kita ngaji Taqwaiful Ahbar. Jadi ngomong tentang akhirat sebenarnya yang simbolik tapi dibikin faktual. Besok kita di surga itu ketemu bidadari. Bidadari itu kulitnya mulus sekali, saking mulusnya sampai tulang-tulangnya kelihatan. Tak pikir ini orang saking mulusnya tulangnya kelihatan, kamu dia tertanam. Kulitnya itu kayak kapur, baunya wangi, gak habis-habis. Bayangkan, besok minta bidadari yang biasa-biasa aja. Bau-bau kecil dikit gak apa-apa, asal cakep. Gambarnya kan kayak gitu. Kamu dikasih pameran besok surga itu jannatin tajri min tahtihal anhar. Kamu punya rumah yang di sebelahnya ada sungai yang mengalir. Kamu kepingin enggak?
punya rumah dekat sungai. Itu kan logik simbolik versi Arab abad ke-6. Karena zaman itu kan air susah, ada yang nyarinya di oase. Zam-Zam itu kan salah satu oase. Membayangkan punya rumah dekat sungai kan senang mereka. Alhamdulillah punya rumah dekat sungai, air tinggal ngambil bisa mandi tiap hari. Bayangannya di sungai. Begitu dipameri kamu ibadah yang serius, besok punya rumah dekat sungai. Ini semangat mereka. Tapi kalau kamu masuk gitu, ayo sholat, besok ada rumah dekat sungai. Iya kan? Iya. Karena di sana apa? Kerjaan utamanya orang-orang kan kalau nggak mengembala dagang atau perang kan, maka mengembala kambing besok dipameri. Kambing itu kan diambil susunya. Besok di surga tenang aja, nggak perlu mengembala, di sana ada kolam susu. Ya kan seneng mereka kan. Tapi kalau kamu dipameri besok ada kolam susu loh, kamu kan buat apa kolam susu? Masa tiap hari mau minum susu, masa mandi di kolam susu? Nggak nyambung. Logika simbolik. Maka istimbat harus ada teorinya, jangan ngambung. Kalau pakai letterlock harafiah mungkin ya banyak hal yang nggak menarik dari agama. Maka kamu perlu teori. Ada caranya, ada jalannya. Yang ketiga istintaj. Yang keempat istidlal. Saya langsung karena sebenarnya ini dua istilah yang kalian sangat kenal, cuma saya harapkan. Istintaj itu deduksi, istidlal itu induksi. Istintaj itu mirip istinbat, jadi menarik kesimpulan dari prinsip umumnya teks. Iya. Kalau istidlal itu melakukan abstraksi dari bunyi teks yang detail. Istidlal itu misalnya apa wis? Yuk istintaj dulu. Istintaj itu misalnya ada bunyi ayat yang sifatnya umum, kemudian kalian terjemahkan biar sesuai dengan hidupmu sekarang. Itu istintaj. Cara berpikir yang deduktif. Misalnya ayat untuk hargailah orang tuamu. Nah, secara istintaj kalian deduksikan ayat untuk menghargai orang tua itu sesuai konteks. Mungkin kalau dalam di Indonesia menghargai orang tua itu ya kalau ketemu salaman, cium tangan. Kalau ngomong jangan menatap matanya, karena matanya dianggap itu gaya Indonesia untuk menghargai orang tua. Tapi di luar Indonesia mungkin di barat beda lagi. Kalau di barat kalau kamu ngomong tidak menatap matanya malah dianggap tidak sopan. Harus itu istintaj. Hargailah orang lain itu kan terjemahnya macam-macam sesuai kultur. Kalau di orang Arab menghargai itu jangan sampai kalian pegang pantatnya. Kalau kepala malah tidak apa-apa. Kebalikannya Indonesia jangan pegang kepala. Pantat tidak apa-apa asal sesama jenis. Kan orang-orang sering menyontohkan gitu kan. Kalau Arab itu nggak boleh pegang pantat, kepala nggak apa-apa. Kalau Indonesia itu kepala jangan, pantat nggak apa-apa. Aku iya pantat itu nggak apa-apa. Kalau ada orang tiba-tiba pantatmu ditepuk pok itu kan ya kan. Iya, mesti keluar kata-kata indahnya. Oke, itu istintaj. Yang kedua istidlal. Istidlal itu cara berpikir induktif. Jadi kebalikannya, dari hidupmu sehari-hari kamu simpulkan kesesuaiannya dengan teks. Itu istidlal. Cari dalil. Saya sudah pacaran Pak, terus dalilnya apa ya? Saya tak cari di Quran, itu istidlal. Itu kan induktif. Jadi dari fakta-fakta kecil dicari ayatnya yang umum. Istidlal, cari dalil. Kalau istintaj, ayat ini kira-kira kalau dalam hidupku terjemahannya apa? Itu metode bayar. Dan yang terakhir kias. Kias ini sebenarnya salah satu metode ketika orang ijtihad. Analogi. Yang paling kias itu ada banyak jenisnya. Di situ saya sebut karena ini yang paling populer dalam tradisi filsafat adalah kias muhib ala syahid. Kias itu kalau bahasa logika namanya analogi. Jadi analogi itu
menyimpulkan sesuatu dengan memakai dasar sesuatu yang lain yang tidak sama tapi dekat hubungannya. Misalnya bir itu kamu haramkan, meskipun tidak ada ayat tentang bir. Yang ada kan ayat tentang khamr. Karena apa? Ada kedekatan dengan antara bir dengan khamr. Dekatnya karena apa? Karena sama-sama memabukkan. Karena sama-sama bikin mabuk, maka bir haram. Kenapa? Karena khamr juga haram, sama-sama bikin mabuk. Nah, itu namanya kias, karena ada kedekatan. Jadi analogi. Jadi bir dianalogikan dengan khamr. Jadi yang satu namanya maklul, yang satu namanya maklul alaih. Mabuk itu namanya ilatnya, itu namanya kias. Meskipun kalau kamu tanya apa setiap yang memabukkan haram, jawabannya iya pada. Belum tentu ya, karena banyak hal yang memabukkan tapi tidak haram. Misalnya naik bis. Iya kan? Kamu berani mengkiaskan Pak naik bis sama naik kereta api itu haram Pak? Kenapa? Ada ilatnya. Karena dia memabukkan. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Makanya kasih tahu teman-temanmu ya, kalau yang ada yang suka mabuk, daripada kehabisan menghabis-habiskan uang banyak rugi, suruh naik bis aja ngadep ke belakang mesti mabuk. Mirip. Ya, daripada kamu beli yang gitu-gitu mahal kan, naik bis kota yang jelek ngadep ke belakang mesti mabuk. Oke, kias syahid alal wahid itu kenapa dalam agama sangat populer? Karena agama kebanyakan isinya adalah al-ghaib, dalam metafisik. Maka untuk memahaminya, ghaib itu tidak bisa dipahami kecuali secara analogi. Dan analoginya harus dengan syahid. Maka namanya kias ghaib ala syahid, dengan barang yang kelihatan. Kamu tidak mungkin ngerti semua hal eskatologi dalam agama kalau tidak pakai media syahid. Kamu memahami apa ya eskatologi dalam agama? Kamu memahami mizan. Besok amalmu akan ditimbang di akhirat. Kamu mesti pakai media syahid kan, media yang kelihatan. Jadi kamu ditimbang di akhirat pakai apa? Iya, kamu mesti pakai timbangan. Mesti bayangkan besok Pak, di akhirat saya berdiri, ada timbangannya besar, terus timbangan kan gitu. Jadi besok yaumul hisab itu kita berdiri di bawah timbangan, terus timbangan kan sih gitu. Sirotol mustaqim itu seperti rambut yang dibelah 7, yang tajamnya sekian ribu, nah mesti gitu bayangan. Itu kan pakai syahid. Barang yang di sini ada dan kelihatan, kamu pakai untuk memahami yang gaib. Coba bayangkan kalau kamu lihat komik-komik surga neraka ini, peralatannya tukang itu semua ada di neraka. Nah ya kan, palu, gergaji, apa aja, semua ada semua di sana. Peralatannya tukang itu di sana semua. Itu kan namanya cara berpikir kias syahid ala ghaib. Jadi memahami yang tidak kelihatan dengan yang kelihatan. Jadi peristiwanya sendiri kamu nggak ngerti, barangnya kamu nggak ngerti, tapi kamu simpulkan dari kelihatan. Oke, kalau Pak Musa As'ari zaman saya kuliah dulu ngasih contoh kias ghaib ala syahid itu, misalnya kalau kamu jalan-jalan ke Kaliurang, naik ke atas itu, tiba-tiba kamu lihat celana dalam di situ, keleleran. Kira-kira kamu menyimpulkan apa? Ada celana dalam di naik ke atas itu di Kaliurang itu. Kamu pikiranmu mesti jelek-jelek kan? Itu celana dalam itu syahid. Peristiwa ketika celana dalam itu sampai ada di situ, itu kan gaib bagi kamu. Tapi bisa kamu simpulkan dari celana dalam itu. Itu contoh kias ghaib ala syahid. Kalau kamu sampai di sini, misalnya kamu sejak tadi garuk-garuk gatel, bisa itu. Syahidnya itu garuk-garuk gatel. Mungkin ghaibnya adalah kamu sejak tadi belum mandi. Itu ghaib ala syahid. Jadi belum mandinya saya nggak tahu tapi syahidnya jelas kamu garuk-garuk gatel. Kayak mantan baru pagi-pagi kok keramas.
Ya kan, keramas itu kan syahid. Kamu bisa lihat rambutnya basah. Nah ini tadi malam mesti ada kejadian. Kejadiannya kamu kan nggak ngerti, tapi dia keramas itu kan syahidnya. Itu kias syahid ala kias ghaib ala syahid. Jadi memahami yang ghaib ala syahid. Memahami Allah itu kan juga gitu. Allahnya sendiri nggak bisa diakses, tapi kan dari syahidnya kamu bisa. Ciptaannya, kekuasaannya, ketelitiannya, itu kan ghaib ala syahid. Jadi itu jenis metode bayani. Karena ayat Al-Quran itu kebanyakan sifatnya simbolik, kayak tadi tak ceritain, maka kita butuh syahid untuk memahaminya dengan cara kias. Maka oleh Imam Syafi'i, kias dimasukkan salah satu sumber hukum Islam. Karena dalam banyak hal kita tidak berdaya tanpa kias. Meskipun ada kelompok tertentu yang tidak setuju dengan kias. Pokoknya kalau ada ayat nggak bisa dipahami, kembalikan lagi pada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jangan dikias-kias, jangan ditakwil-takwil. Ada yang kayak gitu. Tapi yang jelas model-model bayan itu ada ijtihadiyah, istinbatiyah, istintajiyah, istidlaliyah, dan kias. Ini sampai jam berapa? 12. Filter kamu enak cengeng-cengeng ya sampai sini. Oke, tidak apa sambil nunggu Madrid nanti jam 1:30. Madrid melawan Malaga. Saya tidak suka Madrid, cuma kan kalau Madrid kalah Barcelona menang. Oke, jadi ingin lihat kekalahan. Oke. Terus akal jadi apa sih kalau dalam bayani? Itu tadi kan nalar basisnya teks. Akal untuk mengatur nafsu yang jelas dalam bayani. Jadi karena kadang-kadang orang baca teks itu yang sering menonjolkan nafsunya. Kalau kalian mungkin kelompok A terus nafsu memenangkan kelompoknya, nafsu cari enaknya sendiri, nafsu. Nah ini akal yang harus jadi pengontrolnya. Ayat itu sering diperkosa dalam nalar bayan untuk kepentingan. Maka biar tidak terjebak ke situ, maka dalam bayan juga kamu butuh akal, meskipun dia tekstual. Jadi politisi-politisi itu kan sering memperkosa ayat, apalagi yang politisi agama. Ya, ayat dipakai untuk kepentingannya sendiri, sesuai dengan keinginannya masing-masing. Nah, untuk menghalangi itu harus pakai akal. Zaman saya kecil dulu waktu simbah saya kan P3. Waktu kampanye P3 itu kiainya selalu pakai ayat Qul huwallahu ahad. Nah P3 nomor 1 zaman itu. Nomor 1 Qul huwallahu ahad. Jadi maka yang diridhoi Allah itu yang nomor 1. Nah itu manipulasi ayat gitu kan. Karena zaman nanti belum ada P3, tapi cita-cita dari P3. Kalau Golkar beda lagi. Kalau Golkar itu biasanya pakai ayat yang Nabi menunjukkan bahwa besok saya sama anak yatim itu dekat di surga. Jadi ana wa kafilul yatim hakadza bil jannah. Jadi saya dan anak yatim itu kayak gini besok di surga. Jadi Nabi itu termasuk Golkar. Ya. Atau kalau P3 dulu yang PDI yang nomor 3, dalilnya yang dipakai adalah bahwa segala sesuatu itu yang baik harus diulang 3 kali. Jadi kebaikan itu selalu ada di angka 3. Maka cobloslah PDI. Nah ini biar nggak terjebak tuh kayak gini, akalnya harus main. Kalau bayani nggak pakai akal, biasanya jatuhnya ke nafsu. Nafsu itu keinginan memenangkan kelompoknya, memenangkan golongannya, kesenangannya sendiri, keenakannya sendiri pakai dalil. Kayak kalian tadi loh, mentang-mentang punya pacar terus pakai dalil kita aloku. Mentang-mentang tidak punya pacar pakai dalil balapan profesi. Nah itu sing main nafsu nih mesti keinginanmu sendiri yang main. Maka biar nggak kayak gitu, akalnya harus main. Terus akal juga bisa bermain untuk justifikasi. Jadi yang tadi bunyinya ayat bisa dikuatkan oleh kesimpulannya akal. Akal melarang ayat bilang mencuri itu haram. Akal juga setuju ya, secara rasional memang nggak boleh makan haknya orang lain. Itu namanya fungsi
justifikatif. Repetitif, akal mengulangi, sama aja kayak jadi. Dan taklidi, akal ikut. Dan yang terakhir, akal mengukuhkan kebenaran otoritas teks. Hasilnya kalau yang terakhir ini biasanya lahir namanya ilmu kalam, teologi. Teologi itu ketika dogma agama dianalisis, dicari penguatnya secara rasional. Dan itu yang main harus akal. Jadi meskipun bayan itu teks, akal juga tetap bermain. Karena ini hubungannya sama pengetahuan, tidak mungkin lepas dari akal. Sekarang masuk ke irfan. Irfani. Sumbernya irfani, kalau tadi bayani teks, kalau irfani itu jelas experience atau direct experience. Kalian menyebutnya ilmu huduri. Jadi pengetahuan irfan itu meskipun dalam sufi itu disebut al-ru'yah al-mubazirah. Jadi visi langsung, penglihatan langsung itu biasanya sufi. Orang kasyaf, orang laduni, orang macam-macam. Tapi secara ilmiah irfan itu direct experience, ilmu huduri, pengetahuan yang hadir langsung dalam dirimu. Experiential. Sederhana banyak. Cinta, rasa itu experiential, tidak bisa dijelaskan secara deskriptif. Kamu menjelaskan rasa pedes saja, kalau bisa bagus. Susah loh. Pedes itu adalah rasa yang bisa kalian jelaskan pasti cuma manifestasinya. Pedesnya sendiri nggak bisa. Pedes adalah susah ya. Lidahmu merah, matanya merah, keringat bercucuran, itu kan manifestasi. Tapi rasa pedes itu sendiri kayak gimana dijelaskan susah. Pacaran itu enaknya kayak gak bisa, apalagi malam pertama itu enaknya gimana ya? Gak bisa. Itu direct experience, pengalaman langsung. Hanya yang alami yang ngerti. Itu namanya ilmu huduri. Iya. Orang yang nggak ngerti, nggak pernah makan lombok, nggak akan ngerti rasa pedes ya. Dia nggak punya pengetahuan tentang pedes. Meskipun dia bisa baca puluhan buku tentang rasa pedas, tapi pengetahuannya pasti lebih valid yang alami langsung tentang pedas. Itu secara umum. Kalau irfan dalam tasawuf itu ru'yah al-mubashirah. Jadi hati yang siap dikasih pengetahuan oleh Allah. Jadi kamu gak perlu belajar keluar, nanti Allah yang maha mengetahui yang ngasih kamu pengetahuan. Itu orangnya terus disebut kasyaf, orangnya disebut ma'rifat, orangnya disebut jadab, macam-macam, laduni dan macam-macam. Itu jadi prosesnya sama kayak direct experience, cuma direct experience yang tidak dengan cara dilakukan, tapi dengan cara ditunggu dikasih. Dan kalau dalam Islam yang ngasih itu Allah. Polanya sama, cuma prosedurnya yang beda. Itu jenis pengetahuan kedua, pengetahuan irfan. Zaman saya dulu di Jember, sekitar tahun 1993, 94. Ada seorang kiai, ada yang Jember sini, Jawa Timur. Namanya Kiai Muzamil. Dia SD kelas 4 mutung. Jadi DO SD kelas 4. Tapi pondoknya itu didatangi mahasiswa-mahasiswa astronomi karena dia bisa bikin teleskop dengan alat-alat sederhana, cari sendiri di pasar. Saya lupa desanya, tapi saya pernah ke sana 2 malam untuk riset. Jadi banyak dia bikin ada teleskop ukuran sekian inci, jadi bisa melihat. Jadi kalau saya ke sana bisa lihat rembulan, bisa lihat, dan itu dengan alat sederhana yang dia kumpulkan beli di pasar. Dengan lensa kaca ukuran sekian dia bisa. Tidak pernah belajar, SD cuma sampai kelas 4. Itu namanya laduni, ya kan? Maka kalau kalian stres belajar filsafat, berdoa saja supaya ngerti, dapat ilmu, dapat wahyu tentang pengetahuannya Aristoteles tiba-tiba hadir di pikiranmu. Wah, ini Aristoteles. Ya, jadi itu irfan, sumbernya direct experience. Jadi
intuitif. Jadi selain direct experience juga yang religius model ini metodenya. Tauqiyah rasa, jadi riyadah, mujahadah, kasfiyah, isyraqiyah, laduniyah. Intinya itu penghayatan batin. Jadi caranya tidak dengan baca buku, dengan belajar, tapi kamu dekati yang maha pengetahuan, yang maha mengetahui. Rayulah dia, entah dengan cara wiritan, dengan cara tirakat, uzlah, riyadah, puasa. Itu kan sebenarnya dalam tanda petik merayu Allah dalam rangka biar kamu dapat ilmu. Ya kan? Kalau rayuanmu ampuh, Allah suka padamu, maka Dia akan melimpahi kamu dengan pengetahuan. Manusia pertama Nabi Adam itu kan gitu. Jadi Adam tidak harus mengalami kehidupan dunia, tapi dia dikasih alama Adamal asma akullaha. Semua pengetahuan tentang kehidupan dunia dikasihkan pada Adam, dan Adam bisa begitu turun ke bumi dia bisa langsung hidup, tidak harus belajar. Cara makan, cara berpakaian, cara bikin anak itu dia nggak perlu belajar, nggak perlu nyoba-nyoba, terus langsung kasih. Nah iya kan, nggak perlu bikin seminar internasional dengan caranya wis iso coba deh. Jadi Allah mungkin dengan model kayak gitu, maka irfan itu metode-metodenya gitu, laduni. Banyak orang laduni. Isyraqi, isyraq itu yang punya sudawati, maksudnya pencerahan. Isyraq pakai cahaya, metafisika cahaya nanti. Kalau ada waktu masuk ke sana. Kasfiyah, kasyaf, terbuka mata batinnya. Karena kalau mata lahirmu ini gampang tertipu, kalau mata batin enggak. Untuk membaca realitas sekali-sekali latihlah mata batinmu. Jadi membaca apa aja, karena banyak fenomena yang apalagi hari ini tuh banyak sekali fakta dari mata lahir yang menipu. Untuk membacanya pakai mata batin. Akal kadang-kadang juga gampang terpedaya kalau mata batin. Cuma sayangnya batinmu itu harus dalam kondisi bersih untuk bisa kasfiyah. Maka katanya Ghazali, batin itu kayak kaca. Kalau kamu keliru sekali, dia akan kotor satu. Keliru dua kali, kotor dua. Maka ketika kamu keliru bolak-balik, hatimu gelap. Tidak bisa kamu melihat. Saya mau melihat dengan batin, tapi kalau hatimu sendiri gelap, tidak bisa. Batinnya harus bersih dulu. Nah itu model irfan. Ya untuk membersihkan batin harus lihat dong. Para sufi zaman dulu biasanya tahap pertama suluk itu harus uzlah. Uzlah itu bukan berarti meninggalkan dunia, tapi menenggang. Menenggang itu untuk sementara jauh dulu biar nggak terkontaminasi. Kalau sudah terlatih batinnya, tidak gampang terpengaruh oleh dunia, baru turun gunung. Itu uzlah. Jadi tidak kok terus menghindar terus dari dunia, enggak. Tapi ketika dalam tahapan riyadah, latihan, itu kamu harus menenggang dunia, enggak boleh campur terus. Kalau campur terus, enggak bisa jernih mana benar mana salah. Ditenggang, dilatih batinnya biar enggak terikat sama dunia. Kalau sudah terlatih baru kamu turun. Dan jadi orang canggih karena enggak terpengaruh lagi oleh dunia. Jadi meskipun ada Vitalia, ada Ayu Azhari, ada sekolah gitu, kamu nggak tertarik sama sekali. Meskipun dia foto nggak pakai baju juga nggak tertarik. Pokoknya hatinya sudah jernih, sudah mantap. Nah itu berarti kamu siap untuk menerima pengetahuan baru hasil kasfiyah, kasar. Tapi kalau masih belum sampai ke situ ya berusaha saja. Karena dalam agama sumber pengetahuan nggak selalu rasio dan empiris. Akal, ya, akal perannya sini cuma para sifatif. Al-hadis wal wijdan bila wasitoh. Jadi akal itu dia cuma kayak hadis itu kejadian yang baru. Jadi dia kayak ember yang siap menampung pengetahuan tanpa harus dia susah payah. Bila hijab, tanpa hijab, langsung dipatuli oleh Allah cahaya untuk menerima pengetahuan. Tipe argumennya atifiyah, wijdannya spiritualitas. Ini membahasnya harus panjang. Ilmu huduri itu kalau
Yang nulis Mehdi Hairi Yazdi itu sekitar 200-an halaman. Itu pun sudah pakai perspektifnya Wittgenstein biar lebih mudah dibahasakan. Karena kalau murni ilmu Quduri agak rumit. Terakhir Burhan. Ini yang simple. Simple dalam arti akrab dengan kamu. Kalau Burhan itu yang dibahas ada realitas al-waqi, realitas alam, realitas sosial, realitas human. Ilmu husuli. Kamu belajar di sekolah mulai SD sampai kuliah, itu sebenarnya yang kamu kejar adalah ilmu husuli. Ilmu yang sifatnya deskriptif, yang tidak ada jaminan ilmu itu nanti relevan dengan hidupmu yang nyata. Karena kamu tahu tentang, tahu akan, tahu mengenai sesuatu yang di luar diri. Mungkin banyak yang relevan, tapi mungkin sebagian juga ngapain sih kamu harus ngerti tentang itu? Apa sih manfaatnya kamu tahu bahwa Fatonah itu selingkuhannya banyak? Apa sih manfaatnya kayak gini banyak? Nah, maka itu ilmu husuli sebenarnya. Relevan atau tidak, usahakan relevan. Burhan ini prosedurnya. Ada abstraksi, bahsiyah, tahliliyah, naqdiyah. Bahsiyah itu diskursif, diskursif itu berpikir rasional, demonstratif. Tahliliyah itu analitis. Kalau naqdiyah itu kritis. Abstraksi itu cara berpikir konseptual. Penting cara berpikir konseptual. Kalau kamu nggak bisa berpikir konseptual, lawannya berpikir konseptual adalah berpikir faktual. Agak berat. Harusnya mahasiswa kamu sudah bisa berpikir konseptual. Berpikir konseptual itu naik dari fakta menuju konsep. Kamu harus bisa membaca simbol. Apa yang ada di balik fakta. Fakta itu ngomong tentang apa sih, kamu harus bisa. Jadi fakta orang angop. Angop itu bahasa menguap. Kamu balik-balik menguap. Itu fakta kan. Tidak bisa saya cuma ngomong bahwa pokoknya kamu menguap selesai. Tidak. Secara abstraktif, secara konseptual, berarti kamu sedang ngantuk. Itu abstraksi, berpikir konsep. Banyak orang yang susah menangkap level ini, membedakan antara level fakta dengan level abstraksi. Kamu yang tidak terbiasa berpikir simbolik, berpikir analitis, susah abstrak. Kayak khotbah Jumat, khotbahnya nggak selesai, terus jamaahnya ngangkat tangan, ada analoginya. Itu khotibnya harus pintar membaca. Itu abstraksinya adalah, konsepnya adalah ini sudah lama. Itu nanti kalau khotibnya nggak paham, kamu ngapain kan ngangkat itu? Atau jangan-jangan khotibnya salah membaca. Wah, ini mesti dia ingin dijelaskan lagi tentang manfaat waktu. Maunya disuruh malah panjang lagi. Waktu, malah ceramah tentang waktu. Kamu stres terus gini kamu. Bingung nanti ngapain lo kayak gini-gini. Maksudnya, oh mungkin ini mau dijelaskan tentang manfaat hitam. Jelaskan tentang sunat. Abstraksi, berpikir konseptual. Mahasiswa harus bisa itu. Kalau nggak bisa, levelmu masih level anak kecil. Anak kecil kan susah abstraksi. Apa adanya itu ya itu. Abstraksi contoh paling gampang kayak pikirannya Immanuel Kant itu. Kalau tiba-tiba masuk bola ke dalam sini, ada bola masuk ke sini. Kalau anak kecil yang berusaha apa sih? Ada bola, peduli amat. Pokoknya ada bola, saya mau main bola. Terus bolanya dipakai mainan. Tapi kalau kamu ngerti abstraksi, cara berpikir konseptual, ada bola datang ke sini, kamu mesti nggak lihat bolanya, kan mesti lihat ke sana. Kok ada bola ke sini? Siapa yang melempar? Dari mana datangnya bola dan seterusnya. Kenapa? Karena kamu sudah bisa abstraksi. Harus bisa. Semua fakta itu sebenarnya tidak selalu ngomong tentang dirinya, tapi ada sesuatu di balik dirinya yang ingin disampaikan. Dan itu butuh perangkat Burhan. Yang kedua bahsiyah. Bahsiyah itu cara berpikir analitis rasional, sama kayak tahliliyah. Naqdiyah kritis minggu lalu sudah saya jelaskan. Karena ini Burhan ini sebenarnya sama kayak epistemologi barat. Bikin argumen, memperjelas konsep, dan mengkritisi.
Terakhir, ya tipe argumennya burhan itu tipe demonstratif. Ada eksploratif, verifikatif, eksplanatif. Jadi demonstrasi namanya berpikir rasional empiris, demonstratif. Eksplorasi itu berarti objeknya kamu jelajahi secara utuh. Verifikatif itu kamu buktikan benar salahnya. Eksplanatif itu kamu jelaskan apa adanya. Akalnya heuristik, analistis, kritis, sama kayak tadi. Bikin konsep baru, bikin argumen, mengkritisi. Idrokus sabab wal musabab. Karena Burhani percaya kausalitas. Beda sama Irfani, beda sama Bayani. Kalau Bayani yang dipercaya pokoknya teks bilang apa nggak masuk akal juga pokoknya teks benar. Kalau Irfani karena dia ilmunya pengalaman langsung, maka ya nggak ada sebab akibat, nggak ada yang penting saya ngalamin yang kayak gitu ya diterima. Beda sama Burhani, dia harus ada sebab musabab. Banyak filosof yang tidak percaya ada sebab akibat. David Hume misalnya, filosof barat itu nggak setuju ada sebab akibat. Sebab akibat itu tidak ada. Sebab akibat itu hanya peristiwa A terjadi setelah peristiwa B. Itu aja. Kalau kepalamu tak pukul tuk terus benjol, itu benjolmu bukan karena tak pukul, tapi karena ada peristiwa benjol yang datang setelah tanganku gerak. Geraknya tangan dengan benjol ini bukan sebab akibat, karena ada kemungkinan tuk gini tapi tidak benjol. Jadi tidak ada. Ghazali juga begitu. Ghazali termasuk filosof yang tidak setuju sebab akibat. Karena kalau di Ghazali meskipun beda sama Dawisub, kalau Ghazali argumennya religius. Dalam arti sebab akibat itu tidak pasti karena sewaktu-waktu Allah bisa intervensi. Kamu loncat dari lantai 30 tewas nggak? Kalau Allah intervensi enggak. Kalau Ghazali gitu. Kalau pas kamu loncat tiba-tiba ada truk besar bawa kasur sak truk, pas di situ nggak mati. Kan kalau Allah menghendaki gitu. Dan itu Ghazali ya, tidak ada sebab akibat. Tapi kalau di Burhani harus ada sebab akibat, karena dia nalar yang rasional. Oke, sampai sini aja biar kamu nggak mabuk mas pakaian isi. Kalau jangan-jangan nanti kuliah filsafat termasuk haram karena memabukkan. Coba kan kalau sampai begitu. Oke, ini nanti aja minggu depan kita lanjutin lagi. Tema besarnya minggu depan adalah kalau bisa skeptisisme dan relativisme. Sekarang mulai marak lagi cara berpikir model skeptis dan relatif, dimana pertanggungjawabannya secara epistemologis. Silakan yang mau ditanyakan. Ya, satu-satu aja. Tak jawab secara cepat ya, bisa banyak pertanyaannya. Dari kiri ke kanan nanti ya, Mbak. Ya. Saya baru tahu ya kalau Laduni yang termasuk dalam ilmu itu masuk dalam kerangka epistemologi Islam. Saya kira sebelum ini Laduni itu hanya kayak omongan yang itu masih belum terkonsep masuk dalam epistemologi Islam. Saya masih belum percaya mungkin ini dipengaruhi oleh pandangan positifistik atau dipengaruhi karena bacaan saya mungkin didominasi oleh buku-buku yang itu hasil penelitian yang bersifat induktif seperti itu. Misalnya saya pikir Laduni itu hanya berlaku atau marak di pesantren misalnya seorang dalam misalnya dalam kiai kata kutip kulit kiai itu misalnya dia tidak pernah belajar kitab, dia tidak pernah belajar secara serius, tapi ketika dia itu terjun ke masyarakat dia langsung tahu, dia langsung bisa mempelajari kitab kepada masyarakat. Katanya itu dikatakan ilmu Laduni berkat pengabdiannya kepada kiai seperti itu. Saya masih belum mempercayai hal seperti itu. Saya pikir ada variabel lain kalau dalam istilah metodologi penelitian itu. Ada variabel lain yang mempengaruhi variabel independen seperti itu. Jadi dia itu bukan sesuatu yang langsung diberikan, langsung didapat tanpa dia itu melakukan usaha-usaha atau belajar seperti itu. Oke, ada contoh kali nggak? Laduni itu kalau bahasa epistemologi namanya pengetahuan intuitif. Jadi keluarnya lewat intuisi. Tak kasih contoh gampang.
saya minggu lalu atau 2 minggu yang lalu, saya ngasih misal Newton misalnya, ketika dia menemukan teori gravitasi, ketika dia lihat apel jatuh. Newton itu duduk di depan kampusnya di bawah pohon apel, tiba-tiba lihat apel jatuh. Terus muncullah ide di kepalanya, ini mesti ada gaya tarik bumi. Ini sifatnya intuitif, tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Kalau itu rasional, harusnya apa Newton sejak bayi sampai dia mahasiswa nggak pernah lihat barang jatuh. Kenapa kok munculnya ide gravitasi itu saat dia lihat apel jatuh? Ya meskipun ide rumitnya dirumuskan kemudian, tapi ide bahwa ada gaya tarik bumi setelah lihat apel jatuh itu sifatnya intuitif. Itu jenis yang mulai. Dia tidak berusaha untuk tahu, tapi pengetahuan tentang mungkin ada gaya tarik itu tiba-tiba muncul. Kayak Archimedes yang menemukan hukum Archimedes ketika dia mandi. Itu sebenarnya intuitif. Penemuan pertamanya intuitif, meskipun kemudian dirumuskan secara filosofis, ilmiah, rasional, itu kelanjutannya. Tapi data awalnya intuitif. Nah itu yang kalau bahasa agama namanya laduni. Meskipun dalam skala tertentu, dalam level tertentu. Jadi kalau bagi orang agama itu yang ngasih Allah. Dalam bahasa agamanya, jadi Allah yang ngasih pengetahuan itu tanpa dia berusaha, karena Allah sayang ke dia. Meskipun yang intuisi itu kan kayak definisi minggu lalu adalah akumulasi pengetahuan yang ada di bawah sadar, yang kamu tidak bisa menampilkan secara sadar, tapi anytime dalam konteks yang tidak kamu kontrol dia bisa muncul. Itu intuisi. Kamu mikir tentang apa, nggak ketemu jawaban, tiba-tiba lihat apa, oh iya, mungkin kayak, nah itu kan sifatnya intuitif. Kalau dipikir sendiri nggak ketemu, tapi ini bisa muncul tiba-tiba ketika ada momen apa. Nah itu kalau di barat namanya intuitif. Semakin kaya data bawah sadarmu, mungkin kamu semakin tinggi intuisinya. Nah kasus tadi yang di pondok mungkin itu bisa kayak barat, bisa kayak kalau anak kayak pakai Islam ya berarti itu dia memang dikasih Allah anugerah karena kesetiaannya di pondok masuk Islam. Tapi mungkin kalau versi barat mungkin karena dia tidak ikut ngaji sih, cuma bantu-bantu di sekitar kiai, tiap hari ada di sekelilingnya kiai, cuma bantu dia, tapi yang dikatakan kiai, yang dingajikan kiai dia dengar, dan itu mungkin masuk ke bawah sadarnya. Dan dalam mungkin momen tertentu karena di kampung begitu nyampe sana, loh kamu kan santri ceramah, itu kepepet ceramah, keluarlah segala khazanah bawah sadar yang selama ini merekam dari Pak Kiai. Itu kemungkinan dari sini. Tapi kalau dalam bahasa agama yang laduni tadi itu sebenarnya ya anugerah Allah atas kesetiaannya mengabdi pada kiai, ketulusannya. Tapi itu nama lain, bisa dua sisi. Tapi yang jelas di barat diakui model sistem yang intuitif. Jadi pengetahuan yang tidak didapat dari usaha rasional tapi didapat dari direct experience, pengalaman langsung. Ya kalau kita ngalaminya yang direct experience ini, pengetahuan tentang pedes, pengetahuan tentang enaknya kuliah. Pengetahuan enaknya kuliah kan hanya kita yang baru, yang tidak kuliah tidak tahu. Itu jenis itu. Kamu nggak pernah berusaha untuk tahu gimana enaknya kuliah, tapi ya tahu aja karena kamu kuliah. Oke, itulah dunia. Kalau cari aja buku, banyak kok sekarang buku-buku yang bahas itu. Kalau filosof barat yang sangat terkenal dengan intuisionisme adalah Henry Bergson. Cari filosof itu yang membahas banyak tentang intuisionisme. Oke, Mas yang belakang. Oke, ini ada lagi kan? Kalau dalam epistemologi barat kan tiga metode itu kan empirisisme yang ada tiga itu kan itu saling menafikan satu sama lain. Tiga itu apa? Empirisisme, rasionalisme, intuisionisme. Ya. Di barat nggak cuma tiga sebenarnya, ada intuisionisme. Sebenarnya yang paling dikotomi itu dua, rasionalisme, empirisisme, nanti ditengahi oleh Kant dengan kritisisme. Cuma dialternatifi oleh Bergson dengan intuisionisme. Tapi nanti itu panjang perdebatannya. Tapi yang jelas memang diametral dalam arti beda.
persepsi tentang umumnya pengetahuan, tapi tidak bisa disebut kontradiksi karena itu sebenarnya cuma ngomong mana yang lebih dominan dalam memperoleh pengetahuan. Ada yang bilang akal, ada yang bilang realitas, ada yang bilang intuisi, ada yang bilang semuanya, cuma dilihat porsinya kayak kritisismenya kan. Jadi tidak bertentangan itu sebenarnya, cuma melihat bahwa pengetahuannya manusia itu sumber utamanya dari akal. Meskipun lihat empiris, kalau akalnya nggak sehat juga nggak ada gunanya, ada yang bilang itu. Tapi ada yang bilang empiris, akal itu cuma alatnya, sumbernya tetap realitas. Akal nggak ada realitas juga, apa yang dibaca nggak akan ngawur. Ada yang bilang sama-sama kepakainya lah. Kalau nggak ada akal, realitas nggak bunyi. Kalau nggak ada realitas, akal mau baca apa? Itu persis perdebatan dalam Islam, mana lebih penting akal sama wahyu. Ya tidak ada yang lebih penting. Kalau nggak ada akal, memangnya kamu bisa memahami wahyu? Nggak bisa. Kalau nggak ada wahyu, akalnya mau baca apa? Jadi sama-sama saling mendukung, saling melengkapi. Jadi dalam dunia epistemologi itu sudah selesai perdebatan itu dengan kritisisme, mulai dikembangkan lebih jauh, apalagi nanti sampai logika hermeneutika. Itu sudah selesai perdebatan apakah realitas itu empiris sama enggak. Kemudian apa? Mengukur kebenaran. Laduni, intuisi, empiris dan macam-macam itu adalah prosedur, metode untuk memperoleh pengetahuan. Isi pengetahuan itu kemudian gimana ukur benar salahnya itu sama. Nanti ada kitab khusus tentang kebenaran. Laduni itu meskipun dapat dari Allah atau dapat dari intuisi kan, ketika dia diekspresikan oleh orang, cara menguji ekspresi kebenaran itu sama. Pak Yai belajar kitab kuning, dia bisa ngaji. Santrinya tadi yang cuma dengarkan Pak Yai dan dapat laduni mengajarkan ilmu yang sama. Mengukur benar salahnya kan sama. Kebenaran yang diomongkan si santri sama kebenaran yang diomongkan Kiai kan kita ngeceknya bisa sama, karena isinya sama. Laduni itu cara memperolehnya luar biasa, tapi verifikasi benar salahnya sama aja kayak pengetahuan yang lain. Misalnya ada orang laduni yang bilang besok akan ada bom di Jogja jam 7 tepat, ya kan? Verifikasinya sama, kayak kalau kamu nggak dapat wahyu ngomong ngawur besok ada bom kan sama. Kalau besok ada bom beneran berarti secara korespondensi dia benar, kalau nggak ada berarti dia salah, kan itu aja. Ngujinya sama mas. Ini cuma ngomong proses dapatnya dia pengetahuan. Tapi untuk menguji benar salahnya ya sama kayak yang lain. Meskipun dia dapat ilmu baru, misalnya dari agama, saya dapat wahyu bahwa besok kita sholatnya libur. Misalnya, kamu kan nggak terima, kenapa? Karena dalam Islam kamu ujinya kan pakai sumber. Kalau agama tadi kan harus inferensial, ada data khobar yang bisa dipercaya. Quran hadis bilang gitu, nggak kitabnya para ulama yang bilang bahwa besok tahun 2013 waktu tanggal merah hari Kamis sholatnya libur. Kalau nggak ada, nggak berarti keliru. Meskipun dia bilang, aduh ini loh saya dapat wahyu, nggak bisa. Saya dapat wahyu, jangan-jangan saya kayak Nabi Ibrahim tadi malam mimpi dapat wahyu harus bunuh kamu. Nggak bisa. Laduninya sama, data pengetahuan sama, tapi verifikasinya sama kayak yang lain. Bahwa itu dahsyat dalam prosedur dapat pengetahuannya, tapi cara mengukurnya ketika dia sudah jadi publik, sudah diekspresikan, sudah di-state jadi sebuah pernyataan, ya cara mengujinya sama. Kecuali kamu pendam untuk dirimu sendiri. Begitu dikatakan, orang akan menilai dengan derajat yang sama. Zaman dulu misalnya Gus Dur bilang ini ada pasukan naga hijau yang mengajak-ajak mendampingi orang. Apakah itu dapat wahyu indusi lah? Pokoknya orang ngeceknya mana yang disebut pasukan naga hijau itu sopos harus gitu. Jadi cara memverifikasinya sama kayak yang lain. Kalau secara korespondensi benar ya berarti dia pas, kalau enggak ya itu lagi. Kesini ada lagi nggak? Masih ada ya. Ya, kalau epistemologi itu kan tujuannya kan buat menulis kebenaran. Kalau kebenaran itu berhubungan dengan skeptisisme, keraguan keraguan, kita dengan pengetahuan. Kalau di barat, kalau di timur, kalau di pasar doktrin atau teks, itu kalau dilihat di epistemologi itu hampir sama. Antara rasionalisme, empirisme dan empirisme juga di timur atau di Islam juga sama. Lalu selanjutnya itu ke
sering tokoh-tokoh Islam itu dikatakan mengadopsi dari pemikiran Yunani seperti Al-Ghazali ini kan, lalu Al-Ghazali, Al-Farabi, Al-Rabi dan seterusnya yang konsep pengetahuan ini kan tidak murni dari pemikiran timur, tapi ini mengadopsi dari pemikiran Yunani, itu juga Barat mengadopsi dari pemikiran Islam. Lalu untuk membersihkan keoriginalan dari para pelaku kami sering terkait. Oke. Jadi kuncinya ada di kalimat, kalau dalam saya namanya continuity and change. Tidak ada satupun klaster sejarah dalam dunia manusia yang original sama sekali. Dia pasti mengambil dari yang lama, melanjutkan atau mengembangkan dengan versinya sendiri. Nah, Yunani yang logik itu sebenarnya respon itu kan sama dengan apa? Kayak melanjutkan reaksi terhadap peradaban sebelumnya yang mitologis. Dikonter oleh para filosof Yunani, jadilah peradaban yang logis. Lahirlah filsafat Yunani yang luar biasa. Yunani yang luar biasa ini nanti runtuh dia. Pikiran-pikirannya yang utama diwariskan oleh Aristoteles pada muridnya yang namanya Alexander the Great. Membuat peradaban baru namanya Helenisme. Helenisme itu sebenarnya ya filsafat Yunani, cuma dikembangkan versi Romawi. Kalau di Yunani corak kosmologinya kuat, melihat alam semesta dan manusia adalah bagian dari kosmos. Tapi begitu masuk ke Romawi, corak manusianya kuat, etika, estetika kuat, termasuk mistik kuat. Ada Plotinus, ada Philo, ada macam-macam. Itu era Helenisme. Helenisme ini nanti diwarisi oleh Islam. Jadi Islam yang diwarisi Islam itu tidak langsung dari Yunani ke Arab, tapi sebenarnya lewat Romawi. Karena Romawi ini Alexander the Great yang mewarisi Aristoteles ini kan menaklukkan hampir 2/3 dunia, antara ke wilayah-wilayah Timur Tengah. Cuma Islam mewarisi Helenisme, warisannya Yunani, itu tidak diadopsi mentah-mentah, diambil versi realismenya Aristoteles. Maka terus banyak filosof Muslim kayak Al-Farabi kan disebut guru kedua dan seterusnya, karena dia banyak mewarisi versi Aristotelian. Sementara Barat lebih banyak mewarisi versi Plato yang dilakukan oleh Plotinus yang disebut Neoplatonisme. Meskipun beberapa filosof Islam di sana, tapi Islam corak realismenya lebih kuat. Maka sains dalam Islam kan berkembang luar biasa. Kebalikannya, Barat Romawi saat itu lebih banyak mewarisi tradisi Plato Plotinusnya, sehingga corak mistiknya lebih kuat, sehingga Barat agak tenggelam dari sisi peradaban zaman itu. Nanti ketika era Renaissance kan Barat kenal Islam, mulai banyak pertemuan sampai terakhir perang salib. Barat mengalami pencerahan, terus dia menghidupkan dua poros ini, baik Plato maupun Aristoteles dihidupkan lagi di Italia, nanti melahirkan Renaissance. Terus Renaissance yang sangat kuat dengan tradisi pencerahan Baratnya, kebalikannya di Islam. Islam setelah khazanahnya banyak dibawa ke Barat, dia justru kebalikannya, lebih suka dengan tradisi mistik, tasawuf. Filsafat pun yang dikembangkan filsafat mistik kayak Surawardi dengan kasfiyahnya, isrofiyahnya. Nanti ini berkembang terus di cabang Persia. Nanti yang Barat ini berkembang terus sampai hari ini, melahirkan modern yang agak positivistik, dikonter melahirkan postmodern. Selalu begini mas. Jadi tidak waris mewarisi, tapi tidak jiplak menjiplak. Diwarisi, dikembangkan, diwarisi sesuai versi, sesuai konteksnya masing-masing. Nah, ini tinggal kamu, makanya belajar tokoh, belajar sejarah kan selalu begitu. Tokoh ini terpengaruh oleh filosofi ini, dia mengembangkan punya ide sendiri, gini yang gitu. Jadi tidak fotokopi. Jadi meskipun Islam mewarisi Yunani, tapi dia melewati Helenisme, tapi juga banyak hal-hal original dari Islam. Kalau tidak begitu dia tidak akan bisa bikin Barat tertarik untuk mengadopsi. Tapi Barat mengadopsi juga tidak serta-merta dari Islam terus selesai, dia mengembangkan sendiri.
Matematika dari tradisi Islam banyak ide-ide original, tapi terus begitu diadopsi Barat ya dikembangkan versi Barat. Kamu kan sekarang cuma bangga, dulu itu yang menciptakan Islam, tapi kan terus masuk Barat yang mengembangkan. Jadi itu sejarah keilmuan panjangnya. Jadi jangan takut. Setiap klaster punya gaya, Barat punya gaya rasional, Timur punya gaya intuitif. Masing-masing saling melengkapi. Makanya kalau ramalannya itu kan besok mesti benturan, nggak harus benturan, bisa kerjasama. Kecuali klaster sosial tertentu yang memang menginginkan benturan. Oke? Iya. Terkait masalah kategori aliran. Kalau di Islam itu ada kayak irfan, lalu ada berhani, kan. Kalau di Arab itu ada rasionalisme, deskripsi dan sebagainya. Di Islam ada epidemiologi dan sebagainya. Kita memang kosmos dan sampai kosmo. Untuk ini terkadang kita terjebak. Jadi kayak di kosmo itu ada Nietzsche itu juga dikatakan sebagai modernis, tapi ada yang mengatakan ada postmodernis. Begitu juga Stephen Hawking itu juga tidak dikatakan termasuk generasinya, tapi ada juga yang gayanya. Kalau untuk membedakan atau memberikan kategori ini, kita melihat periodenya ataupun karakter. Tidak pernah clear cut. Hari ini orang menyebut kosmo, tapi paradigma modern masih jalan banyak. Kamu kuliah itu sebenarnya pakai paradigma modern, meskipun para filosofnya sudah sampai pasca modern. Iya, tapi di Indonesia sudah modern kan cara berpikir teologis mistik juga masih banyak. Jadi karakter. Di Islam bayani banyak, irfani masih apalagi, burhani ada meskipun tidak banyak. Jadi karakter aja, karakter berpikir. Kamu karakternya kayak gimana? Oh, kalau kelompok ini cenderung bayani. Bayani pun bayani yang jenis literal, letterlek. Sementara ini bayani yang cenderung kritis, ini bayani yang filosofis. Oh, ini burhani, jadi dasarnya tidak teks tapi rasio. Oh, ini irfani, tidak menunggu teks, tidak berpikir sendiri, pokoknya aku saja dapat ilham apa dari Allah. Klasternya beda-beda. Tinggal kamu deteksi aja. Oh ini oh kalau yang subur ini urusan irfani pasti. Tapi kan terusan. Kalau Habib Rizik, oh ini bayani. Nah sementara Pak Amin, oh burhani kan kayak gitu. Jadi cara berpikir, jadi karakter pemikirannya. Kalau kategori sejarahnya, ya bisa begitu, tapi tidak selalu begitu masuk kosmo terus modernnya hilang. Tidak. Orang teologis tidak mesti terus dia tidak rasional. Jadi karakter berpikir. Sudah ya, ada lagi. Yo, terakhir ya. Ya, minggu depan lagi punya masukan. Ya. Ini maksudnya Pak, jadi sudah dikatakan tentang dan mana yang jadi kebijakan tadi kan saya nggak tahu di mana yang benar gitu ya salah. Benar itu bukan objektif kayaknya, benar positif. Jadi itu kan benar itu belum tentu objektif. Jadi mungkin apa namanya kebenaran yang sesuai dengan posisinya seperti tadi apa namanya experience empiris lah. Ketika orang bingung sebenarnya bingung seperti dia bingung karena saya nggak tahu ini pengetahuan ini saya sampaikan benar atau salah atau pengetahuan ini sebenarnya saya lakukan saya gunakan ada dihadapi dengan sebuah masalah itu selalu lambat bertindak itu karena nggak tahu ini harus kemana itu. Saya juga tahu kalau ini nanti ini seperti ini efeknya seperti ini benar enggak? Oke, banyak yang tanya kebenaran ya. Gimana kalau minggu depan aja saya ngomong tentang kebenaran?
Ya, tak ombak ya. Jadi kebenaran tema terakhir sebenarnya kita tarik aja minggu depan ya. Biar sekalian mesti tanya benar salah. Logikanya kayak MUI mesti kamu halal haram yang dicari. Apa wis. Jadi minggu depan kita bahas skeptisisme dan kawan-kawan kita taruh setelah kita ngerti yang benar. Jadi minggu depan temanya kebenaran. Untuk main, ya lah, diperkaya wawasan dulu tidak apa-apa. Meskipun kamu bingung-bingung sih, ini saya kok sering bingung ya, khususnya biasa itu. Bingung kan hanya kamu mau pinter. Jadi tidak harus sedih ketika kamu belajar nggak ngerti. Bingung kan, ada masalah bingung. Itu ya itu benar itu wajar, tidak apa-apa. Apalagi zaman sekarang. Cuma kerja keras terus, ya belajar terus. Ini ketika tadi saya jelaskan Bayani, Irfani, Burani, saya tidak akan ngomong mana yang benar. Ini cuma mau prosedur berpikir yang berkembang. Epistemologi itu kan epistem, nalar-nalar yang ada di dunia kita, di dunia Islam. Kalau kemarin kan nalar-nalar umum termasuk di Barat yang minggu lalu. Sekarang kita masuk ke Islam, cara berpikir yang ada. Baru terus mau saya ngomong skeptisisme, relativisme minggu depan tentang skeptik, terus ngomong epistemologi sosial termasuk common sense minggu selanjutnya, baru terus tentang kebenaran. Tapi kalau banyak yang ingin tahu tentang kebenarannya dulu ya wis. Minggu depan kita temanya adalah kebenaran. Ya, saya kira sudah.